Mau nge-lag. Jangan lupa like dan subscribe kita ya. Kamu nge-lag ya? Aku lag ya? Nge-lag. LOL. Ulang ya. Aku ngelihat kalian mukanya kayak Hai geng, kembali lagi bareng kita bertiga, Pici, Anda, dan Nazira. Di Bungkus Au Naturale, kita bakal cobain satu jenis makanan dari berbagai tempat. Kita akan review dan nilai secara objektif. So, Pici, kali ini kita bakal review makanan apa nih? kita bakal review makanan yang dari pasti kasih tahu gue udah nelen ludah, yaitu adalah minggu lalu. Dari minggu lalu gue udah nelen ludah sampai sekarang. yang adalah menurut gue makanan ini tuh tipe comfort food gue sih, itu yang selalu gue cari-cari, yaitu adalah sate Padang. Sate Padang. Bukan orang Padang, tapi gue kawin sama orang Padang Totok, benar-benar certified udah. Dan banyak banget orang sekitar gue, teman gue, sahabat gue semua yang memang adalah certified uni dan udah. Jadi minggu ini banyak bantuan untuk mencari listnya, yang saking banyaknya kita bingung banget milih, hanya 5 gitu ya deh. Pokoknya dari yang personal favorite atau juga sampai yang terkenal banget. Jadi apa aja sih dek, listnya dek, nggak sabar banget. Jadi yang pertama Ajo Ramon di Pasar Santa. Dia cabangnya sebenarnya udah agak banyak. Terus ada Ajo Pono dari Radio Dalam. Terus sate Padang Pak Yunus dari Fluid Sakti. Sama Ajo Mani. Nah ini aku nggak tahu Ajo Mani itu dari mana ya? Gunung Sahari. Ini di Rawamangun. Salah. Enggak, Ajo Mani Rawamangun. Iya, sorry. Oke, Ajo Mani itu berarti dari Rawamangun sama Mak Ajat. Jujur aku dua terakhir belum, jadi nggak sabar. Mari kita coba. Oke. Yuk, Mari. Oke, sekarang kita cobain makanan yang pertama, yaitu adalah Ajo Ramon. Let's go. Ini dia Ajo Ramon bentukannya. Ajo Ramon nih yang paling terkenal ya. Ya, dan gue Ajo Ramon cari-cari. Ajo Ramon gue juga lumayan sering pesan. Karena ini termasuk Kayak nama pertama yang muncul kalau nyebut sate Padang. Mungkin karena deket kali ya, karena deket daerah sini. kita cobain ya. Daerah kita dan paling reliable sih. Disclaimer, kita pesannya daging sama lidah sama usus campur, ya kan? Karena kalau gue personal favorite gue itu adalah lidah dan usus. Daging kalau emang Gue lidah sih. Lo lidah ya? Gue lagi mau memisahkan. Aku pasti lidah. Kalau ususnya enak, aku pasti pesen. Ini gue lidah dulu ya. Kita bahkan cuma pesen daging Tapi dua. kita tetap harus cobain daging. Just for the sake. Ini lidah. Si Ajo Ramon ini, ntar aku cobain dulu deh. Kalian belum makan sih. Daging memang kebanyakan daging sate Padang memang bukan yang empuk ya, memang lebih keras. Teksturnya kayak tekstur dendeng tapi lebih Oh ya, ini gue makan daging ya. seperti itu. Enggak, gue mau nyobain. Gue jarang Ya, banget. gue tadi nyobain daging. Sejujurnya aku sedang mencari daging yang mana. Ada kelihatan kok daging biasanya yang paling keras. Nah ini lidah, ini dia yang gue cari. This is yang Barusan gue juga udah makan daging. Ternyata ini daging lagi. Oh ya. Ini aku akhirnya dapet daging, dari tadi lidah terus. Dagingnya menurut gue gurih banget, gue bisa makan. Walaupun gue jarang banget makan sate Padang daging, Gurih sih. gue bisa makannya. Nah ini
kuahnya loh. Kalau ada padang tuh mesti lidah ya. Teksturnya kenyal, ada empuknya, tapi banyak kenyalnya. Tapi bukan yang langsung lembut gitu, enggak ya. Tetap ada chew-nya. Tapi justru itu yang dicari. Terus kita coba untuk bumbunya sendiri, ajo ramon agak pedas dan dia warna dagingnya tuh ada kemerahannya. Itu khas Padang Pariaman sih kalau ajo ramon tuh. Jadi bumbu dagingnya agak kemerahan. Emang ada merah-merahnya nih kalau dilihat, ini khususnya. Nah, terus bumbu sausnya rada coklat. Kan ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang merah. Jadi emang lain-lain ya, setiap daerah rata-rata. Coba kita cobain lontongnya. Komponen penting juga dari sate Padang adalah ketupatnya. Ini ketupatnya Lontong ketupat tuh. Oke, ketupatnya oke aja sih, bukan yang lembut, tapi juga bukan yang keras. Jadi oke. Dan juga bukan yang terlalu gurih gimana Mari Bang? kita coba apa nih? Gue nggak makan usus, tapi buat kalian, gue cobain ya. Biasanya gue makan usus. Best. Usus, oke. Gue udah makan semuanya lagi. Gue nggak biasa sama usus ya, jadi agak aneh buat gue. Usus ini oke, karena aku merasa lebih ada yang lebih enak lagi. Lumayan oke. Untuk sausnya very comforting ya, rasanya gurih, agak pedas, dan ajo ramon selalu reliable lah, gitu istilahnya. Gampang dicari, dekat juga dari daerah rumah kita, dan ya sering kita pesen sih ajo ramon. By the way, apa namanya? Gue pernah dikasih tahu katanya kalau yang paling enak pesan ajo ramon di Santa. Apakah lo pernah dengar kayak gitu juga apa enggak? Soalnya gue juga lumayan sering pesan di Cikajang. Tapi untuk kali ini gue pesannya di Santa. Ya. Juga dikasih tahu enggak? Aku sendiri mengalami di Pasar Santa sih. Karena kalau nggak salah yang Cikajang tuh buka siang. Iya. Tapi jujur sih ini enak sih, nyaman rasanya. Kayak pas aja kan semuanya. Nggak mungkin salah deh. Semuanya pas. Semuanya nyaman, gak ada yang berlebihan gitu. Jadi kayak, nah biasanya nih gue kalau makan sate Padang tuh pakai jange ya, kerupuk kulit. Cuman lupa mesen. Kuahnya pakai jange itu tuh. Kalau aku tim keripik singkong pedas. Gue juga. Oke. Udah belum? Udah ya? Udah ya? Baru mau makan apa ya? Baru mau makan pagi ya, Fit? Iya, baru. Udah. Oke, yang kedua. Sekarang ajo ponok. Yes. Ini dia ada di Radio Dalam. Ada di ojek online. Yes, sir. Jadi ini pasti buka langsung kuahnya kelihatan ya, agak coklat juga. coklat tua. Terusnya coklat tua. Terusnya apa namanya? Ininya juga banyak si ketupat. Mari kita coba dagingnya dulu ya supaya tahu. Bagi yang nggak makan jeroan, jadi tahu bagaimana dagingnya. Gue kirain barusan daging tapi ternyata lidah. Coba, ini mungkin ini dagingnya, mungkin ya. Barusan gue kira daging tapi bukan. Dagingnya nggak so-tasty yang tadi. Cuman Ini daging apa lidah ya? Enak sih. Lontongnya gue suka. Bumbunya tuh kayak ada asamnya dikit ya. Dia sama kayak kayaknya ini sama ya. Kayaknya ini dari Pariaman, Ajo Pono. Karena sama-sama dagingnya tuh bumbunya merah, bumbu dagingnya dan kuahnya coklat. Itu bener-bener gak
nggak ada bisa bedain yang mana yang daging. Ini daging. Ini daging, gue dapet daging. Yang juga Kalau rasa dagingnya, untuk rasa daging gue masih lebih suka ajo ramon. Rasa dagingnya ya. Lebih tasty kan kalau ajo ramon. Ini Ajo ramon sih dagingnya lebih tasty dagingnya. Tapi ini sausnya aku lebih suka. Aku lebih Apa ya? Kayak ada menurut aku lebih asin. Jadi sausnya kayak ada burn, ada acidity-nya gitu. Kayak ada rasa kebakarnya, sama ada rasa bukan asem tapi kayak ada acidity, tapi mungkin cuman sekian persen kecil gitu. Akhirnya gue dapet daging. Agak lebih lingering di lidah. Rasa ininya, rasa bumbunya gitu. Betul. Oke. Bumbu juga lidahnya lagi. Ketupatnya gue lebih suka ini daripada ajo ramon. Iya. Lidahnya memang. Ini ketupatnya soalnya biasanya lebih lembek lagi. Gue suka ketupat yang agak lembek. Ini lembek kok. Ini lembek ketupatnya. Lembut. Makanya gue lebih suka ini daripada ajo ramon. Tapi menurut gue kalau Bayar ususnya ya. untuk pedes sama-sama pedes ya, kan? Level pedesnya sama Sama-sama ya. pedes, tapi ini untuk sausnya lebih lingering di lidah. Iya. Jadi kalau emang nggak suka pedes kayaknya Di pedesan. lidahnya tuh lebih ada lingering. Levelnya sama, cuman kayak membekas gitu kalau ini. Gue juga suka lagi. Ya, gue kan nggak suka usus ya. Ternyata usus. Ini ususnya enak. Soalnya Aku sampai ternyata ususnya enak. ususnya lebih crunchy gitu. Jadi luarnya crunchy, ususnya pas digigit crunchy dulu, dapet crunchy-nya, terus baru dalamnya. Terus ada gosong-gosongnya. Terus kan kayak gitu ya. Ada gosong-gosongnya. Ini mengingatkan sama Nah, favorit itu dia. menteng. Favorit apa? Favorit aku yang di menteng. Yang aku nggak tahu namanya, tapi ya? kita manggilnya Ujo karena yang tukang jualannya mirip Ujo. Itu favorit banget. Tapi dia cara potongnya aja beda. Aku taunya Ujo aja. Jadi intinya si Pono ini ada rasa burnt-nya, bukan berarti. Tapi justru rasa burnt yang enak gitu, bukan rasa burnt yang karena gosong atau gimana. Justru rasa burnt ini ngasih sensasi yang menurut aku enak. Satu lagi dari ini. Kita belum makan berapa sih? Aku udah makan 5. Ponce. Ajo ponyo. Coba stop dulu, nanti keburu kenyang. Oh ya, oke. Bentar deh. Ayo ponce. Oke, kita lanjut ya ke yang Stop dulu. Nah, sekarang yang ketiga yaitu adalah dari Fluid Sakti. Jadi namanya sate Pak Yunus Fluid Sakti. Dia adanya di Ini Pujasera. langsung ketahuan nih pas lo ambil. Dia adanya di Pujaseranya yang Pas lo ambil nih warnanya merah. dia paling merah. merah banget. Paling merah. Kalau yang lain either kuning atau coklat, ini merah, kayak tembakau merah. Ini tuh orang sering beli barengan sama bihun bebek ya. Dekat situ. Yap. Ada Dan bihun soto udang. bebek. Udah di Pujasera Pujasera. Soto udang. Oke, Udah cobain yuk. kita cari dagingnya dulu. Kayaknya. Gue makan. Nah, dia untuk dagingnya sendiri bumbunya kuning. Nah, untuk sausnya bumbunya merah. Nah, ini ya. Tidak pedas sama sekali. Ya nggak sih? Nggak ada pedas-pedasnya. Untuk resapan bumbunya juga beda. Iya. Itu bumbu dagingnya ya. Karena dia warnanya kan merah nih, bumbu dagingnya kuning sorry. Nih, dagingnya sendiri bumbunya warnanya kuning. Ketupatnya enak. Soalnya
lembek. Dagingnya ya seperti tekstur daging sate Padang pada umumnya ya, lebih dry dan lebih Iya. keras, tapi Dagingnya doesn't keras. matter. Ini lebih mild ya rasanya ya, dibandingin Mild banget. lain, Jujur, ya dibandingin yang sebelumnya. mild dalam artian sama Ini- sekali nggak medok. Tapi agak beda ya. Rasanya beda. Rasanya emang berbeda Hmm. ya. Ada lagi. Rasa warnanya benar-benar merah. Ini ada Lidahnya enak. Oh, ada usus juga ya. Ini di dagingnya nih ada kayak marinasi dagingnya tuh ada rasa strongnya, kayak rasa yang lo makan dari ayam ungkep, tau nggak? Hmm. Dari si dagingnya ya, bukan sausnya. Kayak ada sensasi rasa dari ayam ungkep. Kalau yang punya gue sih gitu ya. Tapi ini anak-anak bisa makan, soalnya mild banget. Gue suka banget ususnya. Gila. Buat gue ususnya enak banget. Hmm. Kita coba. Soalnya ususnya lumayan tasty, kayak udah ada rasanya gitu ya. Aha. Dan lembut kayak rasanya tuh seperti usus sendiri ya, nggak tahu ya. Maksudnya rasanya kayak lembut banget gitu, ngerti nggak? Serem banget. Nah, bener, ususnya lebih nggak secuwi yang tadi. Iya, rasanya tuh kayak tanpa perlawanan. Maksudnya paling lembut bener. Ini juga lontongnya juga lembut. Mm-mm. Lontongnya juga lembut. This is actually mild, tapi tasty ya, bukan yang nggak tasty. Tapi ini Iya. yang rasanya paling mild dibanding yang lain. Gue belum Lingeringnya pernah juga makan nggak terlalu ada. sate Padang merah. Ih, merah banget. Gue pernah sih, cuman nggak inget gimana. Cuman ini merah banget. Mm. Ini benar-benar merah banget. Ini empuk banget sih semuanya. Mm-mm. Kayak dari usus sampai Ususnya empuk banget usus. Lidahnya juga. lidahnya agak paling empuk kali di antara tadi. Gue sibuk makan usus sampai gue lupa makan. Lidahnya tuh kayak tanpa perlawanan juga sama kayak si usus. Iya kan? Kayak Empuk banget. pas banget. Gue baru makan lidahnya, ini sumpah empuk banget kayak cipokan sama sapi ya, nggak deh. Ini kayak so lembut. Lembut ini yang paling lembut. Biasanya kan ini kayak ada kenyal-kenyal dikit. Sama kayak ususnya, ini tuh kayak sekali Iya, masih ada. kepotong. Ini kayak langsung just aja gitu. Kalau yang lain tuh masih ada chew-nya. Masih harus dikit gitu. Kalau ini kayak Ini kayak sama yang tanpa perlawanan. ini kayak teksturnya kayak memenangkan di antara yang tadi. Ini kayak kalau dimakan tuh dia cuma gini-gini doang gitu. Kalau yang tadi tuh kayak masih dikit gitu ya. Jangan makan aku. Kalau ini benar-benar kayak ikut Kalau pasrah. menurut gue ini bumbunya kan lo kelihatannya mild, tapi tersangat kawin dengan si bawang goreng. Kayak ini bawang goreng, ini bumbu, coba lo please. Lo bawang goreng, Bawang gorengnya tuh gue udah di bawah ke bawah. Oh ternyata ada di sini semua bawang goreng gue. kan dia emang agak offside. Pesan dari tadi nggak? Sebenarnya walaupun mild ya, ternyata di kerongkongan lo tuh dia nempel. Bener, Karena ini bener. kayak masih ada yang nempel di sini. Walaupun mild pas di lidah depan tuh mild di ujung lidah. Tapi habis itu kayak lingering di ujung. Coba ya, bawang goreng dan bumbu. Kawin. Ini udah ya kali yang ini. Oh masih deh. Oke. Yuk kita lanjut ke makanan selanjutnya. Oke, sekarang ke yang keempat adalah ajo manih dari Rawamangun. Ajo manih. Ini di review juga banyak. Ini sebetulnya di daerah
daerahnya dekat Mak Syukur, sebenarnya di sebelahnya tuh ada Mak Syukur. Tapi ini salah satu yang paling terkenal di Jakarta selain Ajo Ramon. Ini Ajo Mani. Bumbunya pun warnanya juga beda lagi sama yang lain ya. Ya, ini warnanya agak coklat kuning, terus tapi dia bumbu dagingnya merah. Jadi mungkin sebetulnya ini sama nih Padang Pariaman. Karena nih kalau kelihatan nih bumbunya tuh merah. Kalau tadi kan kalau yang si Pak Yunus kuning ya, dasar bumbunya kuning, dasar dagingnya tuh kuning. Ini tuh merah. Sama kayak Ajo Ramon sama Ponok. Kita coba dagingnya dulu. Ini dagingnya empuk tanpa perlawanan dagingnya. Daging nih. Ini lah. Ya kan? Ini daging juga ini. Pokoknya dagingnya paling empuk. Dibanding yang lain. Waktu digigit dia langsung mencar, terus bumbunya juga tasty. Tapi different kind of tasty ya sama yang Ajo Ramon punya ya. Beda. Ini dagingnya enak sih. Ini daging loh, gue biasanya nggak suka daging. Ini dagingnya enak. Ini lebih asin nggak sih? Apa itu jantung? Kayak opor lebih asin. Daging nggak sih itu? Udah ya. Soalnya ini satu-satunya yang ada jantungnya. Ini ada jantung nih, gue nemu nih. Tapi itu jantung atau daging? Oke. Ini kayaknya lidah ya. Empuk. Ini daging nih. Bumbu lo gimana bumbu? Gue sih suka kayak, tapi bumbunya mengarah rasanya seperti Ajo Ramon dan Ajo Ponok. Ini tuh kayak in between Ajo Ramon dan Ajo Ponok. Tapi ada rasa burnt dan hint of cabe hijau. Ya nggak sih? ada dikit Iya. kayak gitu. Cuman benar-benar. Gue dari tadi nyari lidah. Where are you, man? Gue suka lagi gue. Aduh, gue jadi bingung. Gue juga suka sih nih. Enak. Dan ini asin. Ya, Kayak asinnya hampir sama kayak Ajo Ponok. Ususnya juga gone begitu digigit. Oke. Sekarang gue mau coba. Iya. Nah, tapi tekstur lidahnya itu ini mungkin yang paling agak lebih keras dari yang lain. Tapi rasanya enak. Tapi bukan yang lembut. Tapi tetap rasanya tetap enak. Kita coba ususnya ya. Betul. Usus. Ini yang paling chewy ususnya. Yang sih kayak makan cumi. Kecepatnya dari Tapi enak. Aku kalau ususnya malah lembut deh. Apakah kurang Kayak makan cumi. Tapi enak banget justru. Kalau untuk aku sensasinya enak, malah enak banget. Cuminya bukan cumi yang keras ya, cumi yang lembut. Tapi cunya tuh kayak gitu. Coba kita coba. Ini enak nih Ajo Mani. Oke. Kita coba restoran Korea. Apa tuh? Lo makan apaan barusan? ketupat. Kalau Oh, ya. ketupatnya bukan yang lembut, tapi pas aja. Pas aja ketupatnya. Ini kategori pedes nggak? Ajo Mani enak. Ini kategori pedes nggak sih? Siapa Pedes yang nggak? lagi? Pedesnya ada pedesnya. Pedesnya Pedes. langsung soalnya. Pedesnya kayak di tengah lidah. Jadi pas di ujung enggak, di tengah. Kayak di tengah-tengah gitu. Dan dia stay di situ. Gue kayak pengen lagi tunggu ya. Gue cari dulu. Soalnya gue pengen lidah. Ya tapi gue dagingnya aja enggak. Lo tadi nyobain jantungnya nggak? Kayaknya Aku nyoba. suka nggak? Gue mau nggak ya jantung? Mau. Kayak apa sih jantung? Kayak daging. Jantung kayak apa ya? Kayak Oh, hati. kayak hati. Agak kayak hati cuman enak nih. Ini enak semua sih. Rasa daging-dagingnya semuanya udah tasty. Sebenarnya kayak ini nggak pakai bumbu aja nih kayaknya udah enak.
Karena dia sendiri kayak marinasinya udah tasty. Satu lagi. Coba deh, gue takut lupa gue rasanya. Takut lupa. Takut lupa dong nggak? Sekali lagi. Gimana? Tapi tanggapan lo mengenai jantung? Bisa sih, tapi gue nggak nyariin. Tapi gue bisa makan. Tapi kalau disuruh milih lagi nanti, gue ada daging aja gue nggak masalah karena ini dagingnya enak. Tapi of course lidah. Oke. Kita bisa move on ya ke makanan. Yang selanjutnya, Yang terakhir ada Mak Ajat. Ini Mak enggak ini sih? di Gunung Sahari nih. Gunung Sahari. Ini udah dari tahun 60 nih, Mak Ajat nih. Seriously. Jujur, ini aku pertama kali coba. Ini tuh dia kuah kuning. Kuah kuning tuh khas Padang Panjang. Emang paling kuning sih di antara yang lain, bener. Tadi gue teleponan Kan kebanyakan memang sate Padang pada umumnya kuah kuning ya, pada umumnya. Iya. Kalau yang kayak lewat atau apa, tuh rata-rata mereka memang yang kuah kuning. Ini udah lama banget nggak makan sate Padang yang lewat. Iya. Aduh, aku suka banget. Kalau dulu zaman sempet tinggal di Komdak, suka ada yang lewat. Di Kalibata juga kita ada, inget nggak? Kalibata, ya. Itu juga enak. Coba kita cari dagingnya dulu. Ini kayak daging nih. Lihat. Kuahnya tuh kuning. Dibanding yang lain tuh dia lebih kuning. Aku dapetnya lidah dengan sensasi apa ini? Nggak pedas? Nggak Gak pedas sama sekali. Nggak terlalu pedas, ada sedikit. Cuman hint. Ya. Sensasinya kayak ada sensasi sup. Kayak sup ya kuahnya. Sup kari gitu, ya nggak sih? Kayak sensasinya kayak makan sup. Tapi Iya. gue suka daging-dagingnya. Nggak pedas gitu. Nggak pedas. Dagingnya enak bukan yang nggak ngelawan, tapi bukan keras gitu loh. Jadi kayak gue yakin Pas sih. banyak banget yang suka tekstur ini. Gue yakin banget orang Ini tuh. kayaknya paling pas deh. Terus sebetulnya rasa bumbunya mild tapi tasty banget. Dagingnya tanpa lo pakai sausnya aja, ini dagingnya udah tasty. Coba ya. Dan bukan yang meledak gimana ya? Buruan coba lidahnya, cepat. Itu udah. Lidahnya kayak fluffy kan, kayak marshmallow. Kebetulan aku dapat lidahnya yang campuran. Ada yang agak kayak burn dikit, enak banget justru, jadi ada keras. Terus tiba-tiba lembut. Jadi ini tadi enak banget perpaduannya. Iya. Nah, Ajat nih nggak ada usus ya. Jadi dia benar-benar cuma daging dan lidah aja ya. Ya. Gue teleponan sama orangnya friendly. Orangnya friendly yang ini. Orangnya friendly banget. Gue nelfon karena di GoFood belum buka. Gitu. Dia buka jam berapa memang? 5:30 tapi dia mungkin lupa. Tapi aku masih mencari nih, ini rasa apa tau nggak? Kayak bumbu ikan atau apa gitu. Nah, tapi dia ketupatnya paling nggak terlalu enak menurut gue. Ketupatnya gitu aja. Kalau yang dari tadi yang lain ketupatnya nggak masalah. Tapi ini kayak ketupatnya paling biasa gitu. Tapi Tekstur lidahnya. Enggak, tekstur lidahnya teksturnya confused. gila sini. Ini winner sih untuk si. Kayak Tapi bumbunya bener-bener mild ya, kayak sup. Kayak ada cita rasa. tapi tetap ada pedasnya sih, ada kayak dikit di ujung. Pedasnya cuma di ujung. Ya, lagi ya. Gawat nih. Lidahnya enak banget. Parah, maksudnya setiap gigit tuh kayak Tekstur lidahnya enak. Kita coba lagi ya. Supaya tidak left out dengan apa yang dibilang orang ini.
Lidahnya enak. Gue mau lagi. Ini enak tapi bukan favorit gue. Kalau tekstur lidah ini favorit gue. Tekstur lidah ini paling berkesan. Kalau buat gue lebih suka yang lebih penuh kelembutan. Kan lo sukanya yang tanpa perlawanan kan? Apa gue bener Ini sebetulnya ini juga tanpa perlawanan sih, Ndar. Iya, ini kayak marshmallow, Ndar. Apakah kamu salah, Cie? Ya. Jadi Ndar biasanya, nih ya, gue kasih tahu nih. Lidahnya tuh kayak ada stages rasanya. Ada yang lembut banget, ada yang agak kebakar. Yang agak kebakar itu memang ada perlawanannya. Tapi yang enggak, kalau lihat warnanya muda, itu tanpa perlawanan. Jadi lidah, nih ya, jadi lidah itu semakin ujung ke sini, dia semakin keras. Jadi kalau udah di bagian atas yang dagingnya, maksudnya kayak potongan kalau misalnya kita ngerebus lidah untuk si ini atau kayak lidah cabai hijau atau apa, bagian atas tuh itu emang paling empuk. Nah mungkin kamu dapat yang potongan paling ujung lidah itu, jadi lebih berserat lah. Kan dia empuk kan? Iya, itu juga pernah empuk. Kamu harus cari lagi, Mer. Coba lagi. Nggak mau, udah. Jadi itu kayak dapat bagian lidah yang berlemak. Nggak, apa tadi gue dagingnya? Pangkal. Di ujung. Ini aku terkesan sekali dengan teksturnya. Bumbu teksturnya enak, rasanya juga enak, tapi bumbu ininya bukan favorit aku, bumbu si sausnya ini. Oh. Apa karena gue all about bumbu ya, jadi teksturnya enak tapi kayak bumbunya nggak terlalu cocok di gue gitu. Iya. Bisa gue jadi kayak, soalnya bumbunya paling lain, rasanya lain sendiri kayak. Bener. Bumbunya tuh kayak aku nemuin di makanan lain. Bener. Kayak nggak ya, aku takut salah ngomong, tapi kayak rasa marinasi ikan bakar gitu atau apa gitu. Kayak ada rasa-rasa itu. Aduh, pokoknya ada rasa-rasa lain gitu. Cuman emang sensasinya agak lain. Lidahnya gila. Lidahnya teksturnya aku crazy. Enak gitu, si lidahnya enak. Kualitas lidahnya oke. Ya udah, kita bisa move on ya. Jadi udah selesai, kita udah cobain semuanya. Sekarang saatnya kita nilai mana yang paling enak. Yang gue yakin ini bakal susah banget. Bingung. Banget. Kayaknya terbingung. Ini terbingung. Oke, jadi barusan kita udah nilai. Nah tapi untuk kali ini karena packagingnya kan sama semua ya. Nah, sate padang kan ya dibungkus saja gitu kan, bungkusan sate padang, terus ada lontong, ada bumbunya, semuanya sama, jadi nilainya kita kasih sama, tapi yang beda adalah di rasa dan worth the money-nya. Oke, sekarang dimulai dari Pici. Lo nilainya siapa juara 1, siapa juara 3, 2, 1. Gue duluan ya. Juara 3 gue adalah Ajo Raymond alias Ajo Ramon. Karena dia paling reliable, paling comfortable, aman nyaman ya. Semuanya enak aja dan udah biasa lah gue di situ gitu. Jadi attachment gue terhadap dia udah tinggi. Terus juara 2 gue adalah Ajo Ponce, yaitu Ajo Pono. Kenapa? Ada sensasi burnt-nya. Terus dia asin. Terus tadi tuh apa yang enak tuh ya? Pedesnya juga agak lingering karena gue suka yang pedes ya. Jadi Ajo Ponce nomor 2. Nah, yang satunya adalah Ajo Mani. Ajo Mani enak, semuanya enak. Kayak asinnya dapet. Terus abis itu apa lagi tuh si Ajo Mani tuh? Kayak udah tasty gitu. Terus ususnya tadi gue dapet sensasi cumi yang gue bilang. Yang kayak bukan cumi keras ya, tapi kayak sensasi teksturnya tuh kayak gitu. Pokoknya enak semua sih, Ajo Mani sih overall enak. Jadi ya udah itu nomor 1 gue. Oke. Sekarang lo Dendar. Ya.
yaitu gue juara tiganya adalah Ma Ajat ya, Ma Ajat. Terus Ma Ajat walaupun sebenarnya bumbunya tuh agak berbeda, tapi somehow gue suka juga. Nah, sama dagingnya. Yang kedua itu Thai sebenarnya, antara Ajo Ramen and Ajo Pono. Itu sama-sama nilainya. Karena gue suka dua-duanya, dan dua-duanya menurut gue adalah comfort food. Dan plus dekat juga dari rumah. Terus ya udah, kalau Ajo Ramen gue udah sering pesen. Ajo Pono gue jujur gue baru nyoba dan gue langsung suka. Karena buat gue begitu sekali makan langsung pingin makan terus. Nah, juara satunya adalah yang baru hari ini pertama kali gue coba, yaitu adalah Ajo Mani. Somehow rasanya agak beda daripada sate padang yang biasa gue makan, tapi gue cocok sama rasanya. Nah, untuk Ajo Ulionatos. Nah, untuk untuk Pak Yunus Kulit Sakti, aku tuh juga suka banget, jujur. Aku suka banget, ususnya apalagi yang aku bilang sangat lembut. Tapi iya benar, yang tanpa semua daging-dagingnya, tanpa perlawanan. Tapi ya, aku juga terus terang ini adalah penilaian tersulit. Ya. Ini tersulit sih. Tadi kita semuanya paling lama ngasih nilainya lama banget. Bukan karena kita rakus juga, tapi maksudnya emang benar semuanya enak menurut kita, ya. Oke, sekarang Ade, Nazira. Aku juara tiganya si Mak Ajat, karena teksturnya kepikiran mulu tuh, si lidahnya tuh benar-benar fluffy kayak marshmallow. Terus kepikiran, walaupun sausnya tuh nggak terlalu favorit ya, dia kayak rasanya kayaknya nggak pedas, tapi ujungnya tetap ada pedasnya gitu. Jadi kayak, tapi nggak bisa berhenti memikirkan tekstur si lidahnya itu. Jadi dia juara 3 aku. Nah, kalau juara 2, seperti biasa ada yang sama nih. Jadi Ajo Ramon sama Ajo Mani ya. Sama tuh kamu Mandara. Enggak, aku Ajo Ramon Pono. Oh iya. Rampon. Aku Ramon sama Mani. Ramon karena familiar aja, udah biasa. Terus dia bahkan bisa dipesan siang-siang, jadi itu juga nilai plus. Mungkin rasanya lumayan stabil ya gitu aja, terus-terusan. Nah, kalau Mani itu baru tapi lumayan berkesan rasanya, aku suka. Jadi ususnya juga lumayan berkesan. Dan juara 1 Ajo Pono. Soalnya pedes tuh kayak pedesnya lumayan kick banget. Aku tuh ya sate padang karena emang suka pedas gitu. Jadi terus sama lontongnya itu lembut. Si ketupatnya itu udah kesekian kali pesan itu selalu lembut. Terus apalagi kalau udah kecampur sama bumbunya tuh kayak gitu deh. Lontong terfavo gue Pono. Ya kan, Pono tuh kepikiran itu tuh bener-bener entah kenapa ya, walaupun sesimpel ketupat doang pendamping, tapi itu kayak kepikiran. Itu komponen penting loh di sate padang. Ya. Daging terfavorit yang mana? Kan maksudnya kan kita kan tahu kan kita nggak terlalu makan sate padang daging, tapi kalau misalnya dagingnya enak berarti enak ya kan. Lo apa? Mani tadi tuh paling enak. Mani. Gue dagingnya mani. Yang kayak oh ya udah, kalau aku tuh bisa nggak jadi makan kalau tiba-tiba daging doang gitu. Tapi kayak kalau mani ya sikat aja. Dan sebenarnya Pak Yunus itu rasanya enak sih. Karena bumbunya pun enak, cuman ya itu Yunus juga enak. Yang aku nggak bisa pilih dia karena dia nggak pedes. Sedangkan buat aku, di pikiran aku, sate padang tuh harus ada sensasi pedesnya, di mana kita kayak agak sedikit tek gitu. Nah, kalau si Yunus ini kurang, cuman emang ya itu sih bener, ini paling susah milih mana yang terbaik karena masing-masing kayak ada kelebihannya. Jadi kayak kalau kamu bilang, kalau kita suka sama idol Korea band gitu ya, grup idol Korea grup, ini kita suka semuanya, tapi yang mana yang bias kita gitu ya kan. Ini bias. Tunggu deh,
Kalau lidah paling suka yang mana lidah? Lidah sama ajat sih sebetulnya. Aku paling suka sama ajat kalau lidah. Tekstur ya. Aku tuh sampai sekarang masih kepikiran kayak kok bisa kayak gini sih gitu rasanya kayak Gue Next usus. manis. Lidah apa? Oh, manis. Hmm. Kalau usus paling enak yang mana? Aku nggak bisa say anything about usus. Yunus gue. Lo Yunces. Iya. Kalau lo Kamu itu apa deh? Yunus. Usus. walaupun udah berkali-kali porno, aku nggak pernah pesen ususnya dan sekarang kaget. Yang aku bilang agak sedikit mengingatkan sama sate padang yang menteng yang aku juga suka. Jadi kayak ada gosongnya, tapi tetap chewy, cuman kayak kawin sama bumbunya gitu. Ini sebetulnya lembut. gitu ya. Nah ini sebetulnya ada satu notes buat kalian. Ini adalah trivia aja. Fakta bahwa semua top 3 kita itu sebetulnya bumbu sate padangnya itu bumbu yang Pariaman. Jadi sebetulnya kita tuh mungkin tendensi untuk mencari yang bumbu itu, sukanya yang begitu rasanya. Yang si dagingnya itu dibumbuin bumbu merah, sausnya itu saus yang agak coklat. Ini semua yang soalnya kita top 3-nya itu semua. Selain dari Padang Pariaman ada apa? Jadi kalau Padang Pariaman itu yang kayak gue bilang, jadi dia itu untuk bumbunya sendiri, bumbu dagingnya itu bumbunya agak merah, sausnya rada coklat. Itu yang maksudnya distinct ininya ya, perbedaannya. Kalau ada satu lagi yang terkenal juga dari Padang Panjang, itu yang most sate Padang yang paling banyak tuh yang seperti ini. Itu tuh yang kuahnya kuning. Gitu. Kayak gitu itu distinctionnya seperti itu. Gue nggak tahu tapi bumbunya karena gue nggak bisa bikin dan gue nggak tahu bumbunya apa. Tapi dari warna aja gue bisa ngebedainnya gitu. Oke, gimana? Menurut kalian setuju nggak sama review kita? Komen ya di bawah kalau misalnya setuju atau nggak setuju. Oh iya, kalian juga bisa request atau suggest apapun ya makanan yang kita bisa bungkus buat minggu-minggu berikutnya. Tulis di komen ya. Oke, jangan lupa like sama subscribe kita, please. Terusnya minggu depan jadinya kita pengen try apa nih ya? Dah semua, see you. Ba-da-ba-da-ba-da-ba.